Shalom Bapak Saudaraku semuanya, senang bertemu kembali dengan Bapak Saudara sekalipun melalui YouTube ini. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus tetap bekerja dalam setiap kita Bapak Saudaraku, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita hari-hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudaraku semuanya. Baik saudara, saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan 11 Bapak Saudaraku. Sekali lagi Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Judul perikopnya adalah bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yang ke-11 Bapak Saudaraku, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Bapak Saudaraku, saya akan membahas tentang Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11 Bapak Saudara, dan saya berikan judulnya buat melalui pembahasan ini adalah indah pada waktunya. Ada sebuah pujian berkata begini: pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Bapak Saudara, melalui lirik lagu ini saudaraku, bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, sekalipun COVID-19 sampai hari ini belum juga berhenti saudara, tapi kita percaya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang berpegang teguh kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Ayub saudaraku. Ayub pada waktu Ayub pasal yang ke-1 dan ke-2, dia mengalami yang namanya kehancuran saudara. Segala sesuatu yang ada pada dia itu semuanya diambil oleh iblis saudara, yang diizinkan Tuhan pada yang tentunya saudaraku. Tapi di pasal yang ke-41, 42 ayat yang ke-10 saudaraku, nah bagaimana cara Tuhan mengembalikan apa yang pernah hilang. Nah makanya saat ini saya berikan tema indah pada waktunya. Seperti tadi di awal saya sudah memberitahukannya kepada Bapak Saudaraku semuanya. Nah, tujuan kitab Yakobus ini ditulis Bapak Saudaraku adalah mengajarkan perilaku Kristen yang benar. Jadi kitab Yakobus ini ditulis bukan untuk sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang hanya janji-janji saja, tapi kitab Yakobus ini ditulis saudaraku untuk menjadi ini cermin kepada setiap kita orang Kristen, bagaimana hidup yang benar melalui pembacaan firman Tuhan mulai dari Yakobus 1 sampai dengan pasal yang terakhir saudaraku. Nah, Yakobus mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang miskin yang tertindas agar bersabar dalam situasi ekonomi, mengingat kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-7 berkata begini saudaraku, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi saudaraku, Yakobus mengambil ilustrasi atau mengambil contoh, yaitu adalah
seorang petani. Seorang petani, saudara, ketika dia menanamkan sebuah tanaman, nggak langsung saat itu juga langsung berbuah. Ada proses demi proses. Mungkin dia mencangkulnya, membersihkan yang namanya rumput-rumput, lalang yang ada di sekitar tanaman itu, saudara. Dan dia juga memberikan pupuk, saudara, sehingga tanaman itu menjadi tumbuh. Dan pada akhirnya tanaman itu mengeluarkan buah. Nah, ketika dia mendapatkan buah atau panen buah yang dari tanaman yang dia tanam, saudaraku, maka dia mendapatkan yang namanya sukacita ilahi. Nah, kita juga seperti itu, saudara. Sekalipun hari-hari ini COVID-19 belum juga berhenti sampai hari ini. Kalau menurut WHO, saudaraku, bahwa COVID-19 ini tidak akan pernah hilang dari bumi. Tapi COVID-19 akan selalu ada di bumi ini, saudara. Kalau saya mengambil statement daripada pemimpin kita, saudara, dia berkata bahwa kita harus berdamai dengan COVID-19. Artinya bukan berdamai karena COVID-19 ini menjadi musuh besar kita, bukan. Tapi maksudnya kita berdampingan dengan COVID-19. Sampai kapan kita juga nggak tahu, ya. Nah, pelajaran yang dapat kita tarik melalui Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan 11, Bapak Saudaraku. Yang pertama adalah, mari kita lihat di dalam pasal ayat yang ke-7 dan ayat 8. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi poin yang pertama, pelajaran yang dapat kita tarik adalah jangan lemah iman kita, saudara. Karena kalau lemah iman kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berdoa aja kita malas, baca firman kita malas. Segala sesuatu itu kita berat untuk melakukannya, saudaraku. Sebagai contoh, saudara, ketika kita di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22, saudara, ketika Barnabas dengan Rasul Paulus, saudaraku, ketika mereka ada di Antioquia. Nah, ada di Antioquia, saudara. Jadi apa yang mereka kerjakan di sana? Mereka mengajar murid-murid di sana dan mereka menguatkan iman murid-murid yang ada di Antioquia. Sebagai ilustrasi yang kedua lagi, saudaraku, di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Kalau ayat 1 sampai dengan ayat 5, saudara, itu diceritakan bagaimana yang namanya Jiklak. Nah, ketika Jiklak dibakar, saudara, maka yang namanya istri-istri daripada rakyat pada saat itu, termasuk istri Daud, yaitu Ahinoam, perempuan Israel itu, saudara. Dan yang kedua adalah Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu seperti itu dijelaskan di situ, saudaraku. Nah, ketika itu terjadi, maka rakyat itu mau melempari Daud karena semua keluarga mereka ditawan, saudara. Tetapi apa yang dikerjakan Daud? Maka Daud datang kepada Tuhan, saudara. Ya, dia datang kepada Tuhan dan dia menguatkan hatinya, dia menguatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Jadi apapun keadaan hari-hari ini, saudara, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu saudara, saya nggak ngerti, saudaraku semuanya, tetapi Alkitab dengan jelas berkata, dan poin pertama yang kita ambil di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 dan 8 adalah jangan lemah iman kita. Amin, saudaraku. Dan saya percaya dengan kemampuan Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kita, maka kita selalu memiliki iman yang kuat, berakar dan berdasar dalam Kristus. Amin. Poin yang kedua, Bapak saudaraku, adalah jangan bersungut-sungut. Ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Apapun keadaan kita hari-hari ini, jangan kita bersungut-sungut. Jangan seakan-akan kita nggak bisa terima apapun keadaan hari-hari ini. Nah, sebagai ilustrasi, saudaraku, di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-10 berkata begini. Ini adalah peringatan
kepada kita melalui bangsa Israel. Ketika bangsa Israel, saudaraku, mereka ada di padang gurun, Tuhan sangat pelihara mereka. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata selama 40 tahun, saudaraku, mereka dipelihara dari hari ke hari. Makanan tiap hari Tuhan tanggung. Makanan mereka Tuhan pelihara, Tuhan berikan. Yang namanya lauk mereka, daging Tuhan berikan juga, saudara. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, jangan bersungut-sungut. Amin, saudaraku. Mengapa, saudara? Karena begini, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa, saudara? Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi apapun keadaan kita, jangan bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita tahu indah pada waktunya. Waktu siapa? Waktu saya dan bersama dengan Tuhan connect, itu akan mendapatkan buah atau mendapatkan jawaban kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saudara, poin apa lagi yang kita dapat dari sini adalah pelajarannya, jangan saling menyalahkan. Ayat 9 berkata begini, dan saudara-saudara, janganlah kamu saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, kalau kita saling menyalahkan, saudara, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintahan, menyalahkan siapa aja, menyalahkan bahkan bangsa yang lain, ini COVID-19 gara-gara bangsa ini. Nah, kalau kita menyalahkan seperti itu, apa bedanya kita dengan Adam dan Hawa? Ya, Adam, saudara, ketika Tuhan berkata pada waktu itu, dia berkata di dalam Kejadian 3 ayat 12 sampai dengan 13. Saya akan baca kepada kita semua sebagai ilustrasi, saudaraku. Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Kejadian 3 ayat 12 sampai 13 berkata begini. Manusia itu menjawab, maksudnya ketika Tuhan bertanya kepadanya. Kan dia berkata begini, 11, saudara. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Maka ayat 12 berkata begini. Jadi Adam berkata begini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lalu Hawa berkata lagi begini, lah itu kan ular yang buat. Jadi mereka saling menyalahkan, saudara. Ular siapa yang dia salahkan? Enggak ada. Dia gak bisa nyalain siapa-siapa soalnya. Nah, kita jangan saling menyalahkan apapun keadaan kita hari ini, saudaraku semuanya. Dalam Matius 7 ayat 3 berkata begini, selumbar di mata orang itu kita lihat, balok di mata kita itu kita gak lihat. Mengapa? Karena kita selalu melihat kesalahan orang lain, fokus kepada kesalahan orang lain. Nah, Alkitab dengan jelas berkata bahwa jangan saling menyalahkan. Amin, saudara. Jangan saling menyalahkan. Ya, tetapi kita harus saling bertolong-tolongan satu sama lain. Galatia 6 ayat 2 berkata bahwa saling bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Galatia 2. Maksud saya Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika kita tidak saling menyalahkan, namun kita saling bertolong-tolongan, artinya kita sudah memenuhi hukum Kristus. Tadi di dalam Yakobus itu berkata, saudaraku, kalau kita saling menyalahkan, saling bersungut-sungut, hakim udah ada di depan kita, seperti itu. Ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Amin. Poin yang terakhir adalah jangan berhenti berdoa. Kalau punya kesusahan, jawabannya apa? Berdoa. COVID-19 belum berhenti, berdoa. Apapun yang kita butuhkan, berdoa, saudara. Ya. Jadi keadaan yang sekarang terjadi, tugas kita sebagai orang percaya, yang pertama adalah jangan lemah iman kita. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Yang ketiga,
jangan menyalahkan atau jangan saling menyalahkan. Lalu yang keempat, yang terakhir saudara, jangan berhenti berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata begini, tetaplah berdoa. Jadi apapun keadaan kita harus tetap berdoa. Karena kita percaya doa itu menjadi kekuatan bagi kita. Doa itu menjadi satu energi dalam setiap kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena ketika kita berdoa, maka kita sedang berbicara kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Sebagai kesimpulan, saudara, buat pembahasan firman Tuhan saat ini adalah bersabarlah dalam penderitaan. Sekali lagi, bersabarlah dalam penderitaan. Karena hal tersebut merupakan jembatan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi saya dan saudara untuk kita memiliki iman yang kuat hari-hari ini, ya. Kita tetap memiliki iman yang kuat hari-hari ini. Yang kedua, Roh Kudus akan berikan kepada setiap kita kemampuan untuk tidak bersungut-sungut. Lalu yang ketiga, Roh Kudus akan berikan kepada setiap kita untuk kita tidak saling menyalahkan. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus pasti berikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita tetap berdoa. Dan pada akhirnya nanti segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudaraku. Saya mau berdoa bagi Bapak saudaraku semuanya buat saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Firman-Mu sudah diberitakan saat ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memateraikan setiap kami, dalam setiap kami Tuhan, dan Roh Kudus berikan kemampuan bagi setiap kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu, maka kami menerima kekuatan yang baru. Iman kami menjadi kuat. Kami bukan orang yang bersungut-sungut. Kami bukan orang yang Tuhan dapati saling menyalahkan. Dan kami bukan orang yang jenuh berdoa. Tapi kami menjadi orang yang sangat memiliki gairah untuk tetap berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.